pagi. Perkenalkan, nama saya Ohani Chunwaru dari Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ini terkhusus mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya lanjut, mari kita simak video ini dengan baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan judul pembahasan saya, yaitu hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa terdiri dari atas 4 poin. Yang pertama, pengertian bahasa, sifat bahasa, fungsi dan pentingnya bahasa, dan keempat yaitu ciri-ciri bahasa. Langsung saja saya akan masuk pada pengertian bahasa. Secara umum dulu, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Dari kata lain, bahasa itu adalah sebagai media atau alat komunikasi untuk menyampaikan atau berinteraksi kepada orang lain. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan pendapat. Fungsi dan pentingnya bahasa terdiri atas 5 poin. Yang pertama dulu teman-teman, fungsinya itu sebagai pemersatu. Yang kedua sebagai sarana mengungkapkan emosi. Ketiga sebagai sarana komunikasi. Keempat sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima sebagai alat kontrol. Itulah teman-teman fungsi dari bahasa yang sedang kita gunakan saat ini. Sifat bahasa. Sifat bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Dikatakan sebagai sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur, yang berbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Itulah yang dinamakan bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai perlambang. Bahasa sebagai perlambang ini adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan menggunakan kode. Ketiga, yaitu bahasa sebagai makna. Bahasa sebagai memiliki makna dalam komunikasi dengan orang lain. Setiap kalimat pesan atau kata yang mereka ucapkan memuat kata makna atau memiliki arti dengan bahasa atau ungkapan mereka tersebut. Yang keempat yaitu bahasa bersifat konvensional. Bahasa konvensional ini memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambang yang sudah ada. 5 bahasa itu sebagai bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi bunyi yang dimaksud di sini adalah bunyi yang diungkapkan atau yang diucapkan dari ucap manusia yang berupa fon dan fonem. Setidaknya dari fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gedang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Yang keenam yaitu bahasa itu bersifat arbitre. Bahasa yang disebut dengan arbitre itu adalah bunyi yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarang bunyi atau simbol. Itulah yang dinamakan bahasa yang bersifat arbitre. 7 yaitu bahasa bersifat produktif. Maksud dari kata produktif ini adalah memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa lain. Bahasa memiliki kekayaan dan bersifat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Demi menghasilkan bahasa yang produktif dibutuhkan seni menulis, seni mengembangkan dan mengutarakan imajinasi. 8 yaitu bahasa bersifat unik. Tentulah kalau katanya unik berarti bahasa kita itu mempunyai banyak bahasa. Jadi makanya bahasa Indonesia disebut unik karena kita berbagai daerah di Indonesia ini memiliki perbedaan bahasa. Bahasa bersifat universal. Hakikat bahasa bersifat
universal. Universal ini adalah bentuknya, kalau kata lain itu umum, atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Makanya dikatakan bahasa universal, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan atau bahasa yang mudah dipahami oleh negara Indonesia. 10 bahasa memiliki variasi. Hakikat bahasa dari segi sifat memiliki variasi yang beragam. Bahasa daerah orang Yogyakarta dengan bahasa daerah orang Semarang tentu saja berbeda, meskipun masih satu pulau Jawa. Bahasa Solo dengan bahasa Sunda pun juga memiliki keberagaman bahasa yang luar biasa. Jadi bahasa itu memiliki banyak variasi, karena tentu kalau kita ketahui dulu bahasa kita di Indonesia ini memiliki berbagai bahasa. Walaupun banyak berbagai bahasa, tetap satu itu hanya satu induk dari bahasa kita dari Indonesia, itu bahasa Indonesia. Ke-11 yaitu bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Oke, kita masuk pada ciri-ciri bahasa. Setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, dan sifat dari bahasa, maka kita juga harus mengetahui apa itu ciri-ciri bahasa dan bagaimana itu bahasa dan seperti apakah itu bahasa. Di sini ada beberapa ciri-ciri bahasa. 1, keumuman. Yang dimaksud dengan keumuman adalah bersifat universal atau umum. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang biasanya dianggap umum dalam berbahasa? Oke, yang pertama yaitu setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. 2, bahasa memiliki konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang. Misal, kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. Yang keempat yaitu tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Ciri-ciri yang kedua yaitu khusus. Ciri hakikat bahasa yang kedua adalah ciri khusus. Ciri secara khusus dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. 1, bahasa mengalami konjugasi dan deklinasi. Kedua, ada pun bahasa yang menggunakan imbuhan yang tidak menggunakan imbuhan. Yang ketiga yaitu bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. Itulah beberapa ciri bahasa. Dari masing-masing ciri bahasa tersebut kita akan mengetahui bagaimanakah bahasa itu dan seperti apa. Demikianlah penjelasan dari hakikat bahasa. Semoga bisa membantu teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada judul kita yang kedua, itu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah atau asal-usul bahasa Indonesia. Kalau kita ketahui, sejarah bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang datang ke Indonesia dengan melakukan aksi perdagangan. Perkembangan bahasa Indonesia ini sangat memiliki keunikan tersendiri karena memiliki tahapan-tahapan untuk penyempurnaan kosakata. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya Momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang dikenal oleh khayalan umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara saat ini, atau pada masa-masa belum terbentuknya bahasa Indonesia. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu disoroti melalui zaman Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri di bangsa Indonesia pada saat itu, yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa pembelajaran kebudayaan di Indonesia, karena bahasa Melayu merupakan
cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia juga dapat dikategorikan ada 3 perkembangannya, yaitu 1 sebagai bahasa pemersatu. Sudah jelas bahasa Indonesia sudah menyatukan seluruh berbagai ras dan suku bangsa di Indonesia, karena di wilayah bangsa Indonesia memiliki banyak berbagai bahasa-bahasa yang sangat unik. Yang kedua yaitu bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Ranus Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Dan yang ketiga yaitu bahasa internasional. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang menjadi bahasa internasional di seluruh penjuru dunia atau bisa digunakan di berbagai dunia. Jadi, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680-an, membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dan dengan berkembangnya zaman di dalam proses alkulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Baik, mungkin sampai di sinilah hasil pemaparan atau penjelasan saya, di mana mulai dari hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.